harfiah merupakan kondisi internal yang dipengaruhi oleh tuntutan fisik terhadap tubuh, sehingga dinilai potensial berbahaya. Hal ini dipengaruhi oleh stresor. Stresor sendiri merupakan pemicu terjadinya stres kerja. Stres kerja merupakan bentuk tanggapan secara fisik maupun mental yang dianggap dapat mengancam maupun mengganggu seseorang, sehingga dapat mempengaruhi emosi, kondisi fisik seseorang, serta proses berpikir seseorang. Baik, selamat siang. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Keila. Saat ini saya merupakan salah satu mahasiswa semester 3 Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Sebelumnya, kami di sini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah PIO, Psikologi Industri dan Organisasi, dengan tugas akhir yaitu mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan topik materi kami. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama dan usianya? Oke, kenalin aku Aldila dan usia aku sekarang menginjak di 21 tahun. Oke, baik. Kita masuk langsung ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapa lama Kak Dila ini bekerja di bidang yang sedang dijalani saat ini? Aku kerja di bidang ini sih udah menginjak di 2 bulan. Oke, oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pernah nggak sih mengalami situasi yang membuat kakak ini stres waktu kerja? Pernah sih. Contohnya karena aku nge-shift sendiri ya. Jadi kalau ada orderan online gitu banyak gitu aku kayak chaos sendiri gitu. Karena posisi aku nge-shift sendiri kayak gitu. Jadi kalau waktu ada event-event juga kan pasti rame ya, store itu juga karena nge-shift sendiri jadi aku kayak chaos juga gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira kondisi yang seperti itu tuh kayak gimana sih? Mungkin bisa dijelaskan secara detail. Maksudnya apanya, Kak? Maksudnya seperti ini, dalam kondisi yang chaos itu detailnya seperti apa? Kayak misal banyaknya pesanan kah atau kayak gitu? Oke, dari banyak yang pesanan sih. Mungkin kalau pesanannya banyak tapi cuma satu menu itu kayak kita gampang lah ya, bingkinya langsung kayak semua gitu. Nah, kalau dalam banyak pesanan gitu tapi beda-beda menu itu kayak buat aku kayak aduh ini yang mana ya, ini yang mana kayak lupa ini kurang apa gitu sih mungkin. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira kalau dari kakaknya sendiri tuh cara mengatasi hal tersebut itu kayak gimana? Aku sih ngatasinya dengan aku tuh diem dulu, nenangin diri, dan aku inget banget kata PIC ku tuh kalau lagi ada bulk order kayak gitu kita tuh tenang gitu, nggak usah mikirin Shopee-nya atau Grab-nya itu udah nunggu lama, itu nggak usah dipikirin, yang penting kita ngerjain semua pesanan itu bener gitu dengan tenang gitu. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir. Kira-kira ada nggak sih dampak baik secara langsung maupun nggak langsung yang kakak alamin ketika chaos itu terjadi? Ada sih, aku jadi panik dan aku tuh kayak jadi kebingungan sendiri gitu loh dalam mau nanganin pesanan tadi. Oke, mungkin pertanyaan dari kami cukup sekian aja. Sebelumnya terima kasih banyak karena udah membantu kami. Oke, selamat siang Kak. Oke, terima kasih.
Jika dikaitkan dengan konsep burnout dalam psikologi industri dan organisasi, pengalaman subjek menunjukkan adanya indikasi kelelahan emosional yang bersifat situasional. Kelelahan emosional ini terutama muncul pada kondisi kerja dengan tuntutan tinggi, seperti bekerja seorang diri saat jam ramai, di mana tanggung jawab pelayanan dan operasional terpusat pada satu individu. Namun demikian, kondisi ini tidak terjadi secara terus-menerus, mengingat subjek masih mampu menjalankan pekerjaannya dengan baik pada situasi kerja yang normal. Selain faktor resiko, terdapat pula faktor protektif yang terlihat dari hasil wawancara. Subjek menyatakan bahwa di kondisi rush hour, ia masih dapat mengelola pekerjaannya dengan cukup baik. Hal ini menunjukkan adanya kemampuan coping yang adaptif serta kontrol diri dalam menghadapi tuntutan kerja. Kemampuan tersebut berperan penting dalam mencegah berkembangnya stres kerja menjadi burnout yang bersifat kronis. Secara keseluruhan, hasil analisis psikologis menunjukkan bahwa subjek mengalami stres kerja akut yang bersifat situasional, dengan indikasi kelelahan emosional pada kondisi kerja tertentu. Apabila situasi kerja dengan tuntutan tinggi, seperti bekerja seorang diri saat jam ramai, terjadi secara berulang dan berkepanjangan tanpa adanya dukungan atau penyesuaian lingkungan kerja, maka kondisi ini berpotensi berkembang menjadi burnout. Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor risiko dan faktor protektif menjadi penting sebagai dasar dalam upaya pencegahan burnout di lingkungan kerja. Perlu diketahui bahwa terdapat dua jenis stres kerja. Yang pertama adalah stres kerja menyakitkan dan merusak, dan yang kedua adalah stres kerja positif dan menguntungkan. Stres kerja juga bersumber dari beberapa faktor seperti faktor eksternal, yaitu diantaranya adalah lingkungan kerja yang buruk, overload, depravational stress, pekerjaan yang berisiko tinggi, konflik peran, pengembangan karir, dan juga struktur organisasi. Dan tak hanya dari eksternal, tapi juga dari internal seperti karakteristik dan juga persepsi. Ada beberapa gejala yang perlu diketahui. Yang pertama adalah gejala psikologis, di mana gejala ini ditandai dengan kecemasan berlebihan, depresi yang meningkat, motivasi hidup yang menurun, kemudian adanya rasa bosan, bingung, mudah marah, dan lain sebagainya. Dan juga adanya gejala fisik, yang dimana gejala fisik ini ditandai dengan pola tidur yang tidak teratur, kemudian tekanan jantung dan juga tekanan darah yang meningkat, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang terakhir adalah gejala perilaku, yang dimana gejala perilaku ini ditandai dengan suka menunda pekerjaan, pola makan yang tidak teratur, menurunnya produktivitas dan juga prestasi, seperti itu. Stres kerja dapat menimbulkan perilaku fight or flight. Apa sih perilaku fight or flight? Perilaku fight adalah perilaku yang mampu menghadapi atau mau bertahan, sedangkan perilaku flight adalah perilaku yang menghindari. Mengatasi stres kerja dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Jika secara internal dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan tubuh dan menerima diri dengan apa adanya. Nah, jika secara eksternal dapat dilakukan dengan cara komunikasi yang efektif dan memberikan penghargaan. Dari hasil observasi serta wawancara yang kami lakukan kepada narasumber Dila, dapat disimpulkan bahwa faktor yang didapat yaitu faktor eksternal, seperti banyaknya pesanan yang ada di dalam waktu bersamaan, sehingga dapat memberi dampak secara psikologis berupa rasa cemas yang dialami narasumber. Stres kerja sendiri yang berkepanjangan akan menyebabkan burnout, yang dapat dipahami sebagai bentuk lanjutan dari stres kerja yang bersifat kronis dan tidak tertangani secara efektif. Namun hal ini dapat diatasi dengan cara melakukan perilaku fight, artinya menghadapi masalah yang ada.